Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riasatul Habibah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2018 yang selama beberapa menit ke depan akan membahas tentang kebijakan pendidikan Islam. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian kebijakan pendidikan Islam. Pengertian yang akan saya bahas yang pertama itu kebijakan sendiri merupakan terjemahan dari kata policy dalam bahasa Inggris yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah. Namun, secara umum, kebijakan dapat dikatakan suatu rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah atau persoalan yang di dalamnya terdapat tujuan rencana dan program yang akan dilaksanakan. Jadi, kebijakan pendidikan hampir sama artinya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, kebijakan pendidikan di sini yang dimaksudkan adalah seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan dari pemerintah dalam upaya membangun satu sistem pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan secara bersama-sama. Oke, pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu upaya yang mewarisi nilai yang menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupan dan untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia. Tanpa pendidikan, manusia sekarang telah sangat tertinggal, maupun baik dari segi teknologinya, perekonomiannya, dan lain sebagainya. Maka dari itu, peran pemerintah di sini untuk membantu dalam bidang pendidikan, diantaranya banyak sekali peraturan-peraturan yang menjelaskan tentang peraturan pendidikan itu sendiri. Seperti misalnya Keputusan Menteri nomor 44 tahun 2005 tentang komite sekolah, peraturan pemerintah dan lain-lain sebagainya. Lalu selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai urgensi, tujuan, dan manfaat mempelajari kebijakan pendidikan Islam. Nah, dalam tujuan kebijakan ini sendiri sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berada di pembukaan yang berbunyi tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu pernah ada yang mengatakan bahwa maju mundurnya suatu lembaga pendidikan dapat dilihat dari administrasinya, dapat dilihat dari pemerintahnya. Maka itu akan sangat mempengaruhi sekali urgensi dan tujuan yang akan saya bahas mengenai selanjutnya itu tentang manfaat. Manfaat mempelajari kebijakan pendidikan Islam. Manfaatnya salah satunya yaitu banyak sekali dan dapat kita lihat secara bersama. Dengan adanya kebijakan pendidikan, maka kita dapat melihat bidang sekolah atau bidang pendidikan ini yang diatur oleh pemerintah. Kita dapat mengetahui berbagai macam peraturan pemerintahnya, lalu bisa mengetahui tentang apa saja isi di dalamnya dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup kebijakan pendidikan Islam. Yang pertama, dari literatur yang saya baca, saya menemukan ada 5 ruang lingkup. Yang pertama merupakan pengumpulan data statistik pendidikan, yang kedua pengembangan kurikulum, yang ketiga sistem pengujian, yang keempat penelitian pendidikan dan kebudayaan, yang kelima teknologi komunikasi pendidikan. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir ada bidang apa saja sih bidang ilmu yang relevan dengan kebijakan pendidikan Islam. Sangat banyak sekali bidang yang bisa dipelajari dengan kebijakan pendidikan Islam ini sendiri. Salah satunya misalnya bidang kedokteran, bidang politik, bidang pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton dan maaf sekali banyak kekurangan dari video yang saya buat ini. Semoga bisa mengambil manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.